Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah. Pagi ini kita bisa sama-sama hadir salat subuh berjamaah di masjid. Allah berikan kepada kita nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan ini menjadi amal ibadah yang berlipat ganda, yang insya Allah bisa membuat kita terbebas dari api neraka, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian kita yang biasa. Jadi bapak-bapak, biasanya setiap Ahad pertama setiap bulan, karena kebetulan sekarang cukup ramai, itu kita membaca tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Kita membahas ayat per ayat. Dan sekarang itu sudah sampai di ayat yang ke berapa? Ke-11 surat Al-Baqarah. Jadi baru mulai. Kalau dikasih usia panjang, mudah-mudahan kita bisa selesaikan satu Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib, Pak. Jadi nggak hanya baca. Banyak di antara kita yang berlomba membaca tetapi tak paham. Nah, setiap Ahad subuh minggu pertama itu kita bahas ayat per ayat, makna, kemudian asbabun nuzul dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekali ini saja, karena pas Ramadan duduk. Mudah-mudahan terus ke bulan-bulan berikutnya hendaknya. Baik, bagi yang ingin membuka Al-Quran boleh ayat 11 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, maka mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami ini orang-orang baik, kami ini orang-orang yang membuat perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ayat
11 dan 12 ini itu lanjutan dari ayat sebelumnya. Kita ulas lagi sedikit. Pembukaan Al-Quran itu dimulai dari setelah Fatihah, dimulai dari surat Al-Baqarah. Awal dari Al-Baqarah itu menceritakan tentang 3 model manusia. Yang pertama, orang-orang yang beriman, itu ayat 1 sampai 5. Jadi kalau yang nggak hadir waktu itu rugi. Ayat 6 dan 7 itu bercerita tentang orang-orang kafir. Siapa yang orang kafir itu gimana? Itu penjelasannya. Ayat 8, 9, 10, 11, 12 nanti sampai ayat 20 itu bercerita tentang orang-orang munafik. Nah, ayat 8 dimulai cerita tentang orang munafik. Apa orang munafik itu? Orang munafik itu pembohong. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia. Siapa itu? Maksudnya adalah Nabi dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu ada 2 suku besar, suku Aus dan Khazraj. Lalu di Madinah itu juga ada 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam. Orang Yahudi nggak ada satupun yang masuk Islam kecuali 1 orang, Abdullah bin Salam. Nah, di antara orang Madinah, kemudian orang Arab sekitar Madinah dan orang-orang Yahudi ini, ada yang kemudian menjadi orang munafik. Pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kalau diceritakan lagi, berulang lagi. Nanti lihat aja YouTube-nya Pak Unggul. Rugi berarti bulan kemarin ya hadir. Nah, ketika itu sebagian dari mereka itu mereka berkata kami beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka pembohong. Di hadapan baik, di belakang menjelekkan orang. Itu dia, nifak, munafik. Di hadapan kita dia puji-puji, di belakang dia caci. Itu orang munafik. Jadi dia pembohong, ya. Makanya dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya. Mereka mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, dan mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi mereka sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Jadi yang pertama tanda orang munafik itu pembohong. Lain di mulut, lain di hati. Ngaku beriman, tapi sebetulnya tidak beriman. Pura-pura hidupnya. Yang kedua, fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit, ada keraguan. Ragu-ragu mereka tentang Islam. Ini benar nggak sih akhirat itu ada? Kalau ada keraguan seperti itu, biasanya muncul kemunafikan. Nah, yang ketiga, ini ayat 11 dijelaskan. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat rusak di muka bumi. Mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, kami ini orang-orang baik. Kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan. Kami ini orang-orang yang
mengadakan perbaikan. Konsepnya begini. Kenapa mereka disebut merusak bumi? Karena mereka melakukan kemaksiatan. Jadi orang munafik itu dia tidak enggan berbuat maksiat. Kalau orang beriman nggak ada yang bermaksiat, takut kepada Allah. Tapi kalau orang munafik mudah berbuat maksiat. Jadi kalau kita sering dan enak saja berbuat maksiat, berarti kita orang munafik. Iya. Kalau kita nipu orang, kita nggak merasa bersalah, munafik kita. Kita ngelihat tontonan yang nggak benar, ya biasa saja, munafik kita. Dan itu kemaksiatan yang dilakukan itu sebetulnya merusak bumi. Itu yang disebutkan merusak bumi. Karena langit dan bumi ini hanya akan berjalan dengan sebaik mungkin ketika kita melakukan ketaatan. Jadi semakin taat satu daerah, maka semakin subur, semakin makmur buminya. Tapi jika ada yang melakukan maksiat di sana, maka sejatinya dia merusak bumi tersebut. Itulah yang dikatakan qila lahum la tufsidu fil ard. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan kalian berbuat maksiat di muka bumi. Jangan kalian menentang Allah. Itu kita katakan kepada orang munafik. Tapi kata mereka, enggak, kami ini orang-orang baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, walakin la tash'urun, tapi mereka tidak mengetahuinya. Jadi setiap maksiat yang dilakukan oleh orang itu sejatinya merusak bumi. Maka itulah kenapa kita ditugaskan untuk supaya mencegah kemaksiatan. Nah, ini berlaku di keluarga kita, di tempat kerja kita, di masyarakat kita. Kalau kita membiarkan anak kita tidak sholat, kalau kita membiarkan anak kita buka aurat, kalau kita membiarkan anak kita pacaran, maka tidak ada keberkahan di keluarga itu. Tapi semakin dekat, semakin taat, semakin patuh semua keluarga, maka di sanalah keberkahan itu ada. Jadi kalau seandainya ada satu rumah, dikatakan oleh sebagian ulama, kalau ada di rumah itu yang tidak sholat, maka tidak ada keberkahan di rumah itu. Jadi yang membuat rumah itu tak berkah, yang nggak sholat itu. Jadi gara-gara satu orang, kena semuanya. Jadi kenapa Indonesia seperti ini hari ini, yang mungkin sebagian orang mengatakan buruk dan lain sebagainya, itu disebabkan karena dosa-dosa manusianya. Kalau semua orang Islam itu betul, tak ada satupun yang miskin. Dikatakan kalau ada orang miskin di suatu daerah atau di suatu negara, maka berarti ada orang kaya yang mengambil haknya orang miskin. Begitu konsepnya. Nah, maka karena itu orang-orang munafik itu dikatakan kepada mereka,
Jangan kalian berbuat kerusakan, jangan kalian berbuat maksiat, jangan kalian menentang Allah, karena sekatinya kalian sedang merusak bumi ini. Maka kalau dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata bencana alam, apa yang ditimpakan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Bisa jadi bukan karena orang yang ada di sana, bisa jadi karena dosa-dosa orang yang di tempat yang lain. Maka harus saling introspeksi diri. Jadi ayat 11 dan 12 ini ya, dikatakan kepada orang-orang munafik itu, jangan kalian berbuat rusak di muka bumi, jangan kalian berbuat maksiat, tapi mereka mengatakan kami ini orang-orang baik. Makanya Sayyidina Hasan ya, itu mengatakan tidak boleh ya, dekat-dekat dengan orang yang berbuat maksiat atau menolong orang untuk berbuat maksiat. Makanya kemudian beliau mengatakan, ini memang agak, tapi saya sampaikan apa yang ada di kitab ini aja. Kata Sayyidina Hasan, kita tidak boleh ya, dekat-dekat dengan orang yang berbuat maksiat dengan non-muslim, apalagi membantu non-muslim untuk berbuat maksiat. Itulah kenapa beliau tidak membolehkan memilih pemimpin non-muslim. Karena pemimpin non-muslim menurut Imam Hasan, Sayyidina Hasan, itu bisa saja melakukan maksiat, tapi bagi mereka biasa. Nah, makanya mereka tidak membolehkan. Makanya Sayyidina Hasan tidak membolehkan. Baik, itu ayat 11 dan 12. Karena ini tentang munafik ini panjang. Jadi ada 13 ayat di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah ini yang bercerita tentang orang-orang munafik. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat 13. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, aminu kama amanan nasu, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Maksudnya para sahabat-sahabat Nabi. Ketika dikatakan kepada mereka, kalian tuh berimanlah seperti berimannya manusia yang lain. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, hari berbangkit. Apa mereka katakan? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang yang sufaha, bodoh? Ini kurang ajarnya para munafikin itu. Mereka menganggap para sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang bodoh. Nah, makanya orang munafik ini kurang ajar sekali. Ya. Bahkan mereka mengatakan, qalu, Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam, apa kata beliau? Apakah derajat kami itu sama seperti derajatnya orang-orang yang beriman itu? Mereka orang-orang bodoh, kami ini orang-orang pintar. Kurang ajar.
Tapi kemudian kurang ajar mereka ini dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sebenarnya yang bodoh itu mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya. Allah sendiri yang mengatakan, yang bodoh itu mereka. Saking bodohnya, mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Saking bodohnya, mereka tidak tahu kalau mereka bodoh. Jadi orang-orang yang berada dalam kesesatan, orang-orang yang bergelimang maksiat, orang-orang yang suka berbohong, menentang Allah dan lain sebagainya, itu mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Mereka nggak tahu tentang kebodohannya sendiri. Jadi nggak ada maksiat itu bagi orang yang beriman. Jadi nggak ada istilah ya udah nyoba-nyoba, nggak ada istilah oh iya nggak apa-apa sekali-sekali, itu nggak ada. Nggak ada konsep seperti itu tuh nggak ada. Jadi makanya kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita dari berbuat dosa. Diusahakan sebisa mungkin. Mungkin nggak kita berdosa selama 1 tahun? Oh sulit. Selama 1 bulan nggak mungkin berdosa, sulit. Selama 1 hari nggak mungkin kita nggak berdosa selama 1 hari. Oh sulit. Ya. Coba 1 jam, dari jam ke jam kita usahakan tak berbuat dosa. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa jaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya biar cepat. Biar tak cerita tentang orang munafik aja kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, maka mereka mengatakan kami beriman. Kami bagian dari kalian. Pura-pura. Kalau gabung sama orang Islam, sama orang beriman, mereka bilang kami ini beriman, supaya mereka mendapatkan haknya, bisa ikut berperang, dapat ghanimah, ya, supaya mereka terjaga haknya, terjaga darahnya. Wa idza qalu ila sayatinihim, tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka. Setan-setan di sini ini maksudnya adalah pemimpin-pemimpin dari kekafiran mereka, orang-orang Yahudi dan lain teman-temannya lah. Apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Kami ini hanya mendustai, mengolok-olok orang yang beriman saja. Ini kan cerita tentang orang munafik zaman dulu ya. Nah, orang munafik zaman sekarang itu mirip juga. Kalau dia ngumpul sama teman-temannya ahli maksiat, mereka melakukan maksiat. Tapi kalau nggak datang ke masjid, mereka bilang, oh ini kami orangnya orang soleh. Jadi berbeda antara ya di lain tempat ini berbeda, di sini berbeda. Lalu mereka mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman.
Allah yastahzi'u bihim. Nah, ini yang paling keras. Lalu kemudian Allah mengolok-olok mereka. Ini sebagai balasan nanti di hari akhirat, ya, mereka akan mendapatkan balasannya. Mereka akan mendapatkan balasannya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan mereka dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Ini bagian dari cara Allah mengolok-olok mereka. Jadi orang-orang munafik itu, mereka berada dalam keraguan. Mereka bingung. Mereka tak ngerti. Maka kemudian Allah biarkan mereka dalam kebingungannya itu. Dibiarkan sampai mati, tak dapat hidayah. Itu bagian dari cara Allah mengolok-olok mereka. Makanya orang-orang munafik itu, ya, betul-betul nggak ada yang bisa kembali. Sulit untuk kembali. Sulit untuk betul-betul kembali. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang serupa. Wa makaru wa makarallah. Ya. Orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membuat tipu daya. Mereka mengolok-olok kaum muslimin, Allah pun mengolok-olok mereka. Jadi menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Nah, jadi nggak bisa mereka ya ngomong gitu. Dan ingat, sebetulnya itu merupakan balasan dari perbuatan mereka. Makanya dikatakan dalam surat Asy-Syura, wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'a misluha. Balasan dari keburukan itu adalah keburukan yang semisilnya, yang sama. Jadi kalau orang melakukan keburukan, maka dia dibalasi dengan keburukan. Dia dapat balasannya. Makanya ketika seseorang melakukan maksiat, maka balasannya adalah biasanya dia melakukan maksiat berikutnya. Maka hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah mulai melakukan maksiat, sudah mulai menentang Allah, maka biasanya balasannya akan ada. Apa balasannya? Maksiat berikutnya. Apa balasan berikutnya? Maksiat lagi. Makanya kalau orang berbohong itu, dia akan berbohong lagi setelahnya, lalu berbohong lagi, lalu berbohong lagi, akhirnya numpuk dosanya. Begitu gue. Maka jangan dicoba-coba. Makanya kebaikan juga begitu. Kalau ketika seseorang melakukan kebaikan, maka dia pun dibalasi dengan kebaikan. Makanya orang kalau bisa sholat subuh di masjid, biasanya zuhur dia bisa ke masjid. Kalau zuhur bisa ke masjid, biasanya asar bisa ke masjid. Tapi kalau orang nggak subuh ke masjid, zuhur malas. Nah, begitu dia. Karena kebaikan yang kita lakukan itu membuat kita bisa melakukan kebaikan berikutnya. Jadi orang-orang munafik itu, mereka mengatakan mereka mengolok-olok kaum muslimin, tapi kemudian sebetulnya Allah mengolok-olok mereka. Bagaimana Allah mengolok-olok mereka? Allah biarkan mereka dalam keraguan. Allah biarkan mereka dalam keraguan. Di akhirat jelas mereka mendapatkan siksa. Di dunia mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Makanya
Allah tutup hati mereka. Ya. Ya'mahun, begitu bahasanya. Ya'ma itu tertutup hatinya. Itu balasan untuk mereka. Jadi orang yang biasa melakukan maksiat itu Allah tutup hatinya. Ya'mah. Kalau bahasa Arab itu, kalau bahasa a'ma itu artinya buta mata. Tapi kalau pakai a'mah, ya'mah itu, ya'mahun itu hatinya yang buta. Jadi akhirnya tak mendapatkan hidayah. Sulit mendapatkan hidayah karena Allah sudah tutup, Allah kunci hatinya. Maka hati-hati. Dan itu merupakan balasan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina istarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya mereka dapat sinar sedikit cahaya, tapi kemudian mereka malah pindah kepada kesesatan. Awalnya masuk Islam, tapi kemudian lama-lama mengingkari Islam. Inilah orang-orang yang Islam KTP Islam tapi tak, ya hanya sekedar ini aja. Ini dia nih. Orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dulu Allah kasih petunjuk, tapi kemudian dia tak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, malah memilih mendapatkan kesesatan. Makanya mereka disebut dengan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kekufuran dengan keimanan. Mereka lebih memilih menjadi orang kafir. Jadi sebetulnya dulu orang munafik itu dapat hidayah, sama seperti kaum Samud, kaum Ad itu. Kan di dalam Al-Quran, wa amma samuda fahadainahum faltahabbul am'alal huda. Adapun kaum Samud itu dulunya kami beri mereka hidayah, tapi mereka lebih memilih menyukai kesesatan dari petunjuk. Jadi kalau kita sudah diberikan hidayah nih, bisa sholat subuh di masjid, terus jangan berhenti. Kalau berhenti, takut-takutnya nanti terlewat, terus berhenti jadinya. Nah, inilah orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi. Kalau itu terjadi, fatubi'a ala qulubihim, Allah akan kunci hati mereka. Nah, ini hati-hati. Fama rabihat tijaratuhum, ya, maka tidak beruntunglah perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi mereka, orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menukar hidayah dengan kesesatan, ya, membuat perpecahan, menukar keamanan dengan ketakutan dan lain sebagainya. Biar selesai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17, 18.
Mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka sama seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka tak kala api itu menerangi sekitarnya, zahaballahu binurihim, ya, Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Jadi ini perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang munafik, seperti orang yang menyalakan api. Jadi orang munafik itu seperti orang menyalakan api. Ketika apinya sudah hidup, menerangi di sekitarnya, ketika mereka dapat hidayah dulu, ya mereka sudah masuk Islam, mereka dapat hidayah, lalu tiba-tiba apinya dipadamkan oleh Allah, gelap kembali semuanya. Itu orang munafik. Mereka tidak bisa melihat sama sekali. Ketika awalnya mereka melihat ada cahaya, apinya bersinar menerangi, tapi tiba-tiba api itu padam, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat sama sekali. Tapi kemudian tidak hanya tidak bisa melihat, Allah berikan mereka summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah buat mereka buta hatinya, ya. Allah buat mereka tuli, Allah buat mereka bisu, fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali. Bayangkan dalam keadaan gelap itu, buta, bisu, tuli, tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah orang-orang munafik. Betul-betul berada dalam kebimbangan dan ketakutan. Jadi jangan sampai kita termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Ya, itu balasan buat mereka sebetulnya. Karena mereka pura-pura beriman, karena mereka berbohong, karena mereka menipu orang-orang beriman, karena mereka gampang berbuat maksiat, karena mereka itu lain di mulut, lain di hati, karena mereka menolong orang-orang kafir, karena mereka menolong orang berbuat maksiat. Itu orang-orang munafik. Jadi betul-betul harus kita jaga diri kita dan juga anak-anak kita supaya jangan sampai menjadi orang-orang munafik, betul-betul dalam kebimbangan. Bayangkan saja seperti orang menyalakan api, udah ada sinarnya, tiba-tiba api itu padam, nggak bisa melihat. Sudahlah tak bisa melihat, berada dalam kegelapan, Allah berikan mereka tuli, buta dan bisu, nggak bisa ngapa-ngapain. La yarji'un, nggak bisa kembali. Nah, itu orang-orang munafik. Ada perumpamaan lain, au kasayyibin minas sama, ya, atau seperti sayyibin, hujan yang lebat dari langit, fihi zulumat, disertai gelap gulita. Jadi orang munafik itu diibaratkan seperti ya hujan, ya, orang-orang yang ditimpa hujan dari langit dalam keadaan gelap gulita. Bayangkan saja orang hari lagi hujan, dia berjalan di tengah hujan dalam keadaan gelap gulita. Itu orang munafik itu. Ya. Fihi zulumat, ya, gelap gulita, wara'du, ada guru, wabarq,
ada kilat. Ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, lalu mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka, minas sawaiki, karena ada suara petir, hazaral maut, karena takut mati. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang berjalan di tengah malam gelap gulita, hari hujan, ada petir, ada kilat, ada badai, karena ketakutan ditaruhnya jarinya di telinganya. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barku yatafa'u absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya, istilahnya kilat itu dikit-dikit kelihatan. Kullama adha'a lahum, tak kala ada sinar, masyaufi, mereka berjalan. Wa iza azlama alaihim, kalau gelap lagi, qamu, mereka berdiri. Walau sya'allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah ingin, Allah akan zahaba bisam'ihim, hilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu terhadap segala sesuatu, berkuasa terhadap segala sesuatu. Dari ayat ini, dari dua perumpamaan ini, kita dikasih tahu oleh Allah, orang munafik itu ada dua model. Yang pertama, orang yang betul-betul tak akan pernah kembali. Itu model yang pertama. Dulu ada api bersinar, dapat hidayah, lalu Allah tutup semuanya, nggak bisa kembali. Model yang kedua, itulah munafik tingkatan paling tinggi itu. Munafik model yang kedua, dia seperti orang berjalan di tengah gelap gulita, kadang-kadang melihat cahaya. Kalau dapat lihat hidayah, mereka berjalan. Tapi kalau hidayahnya hilang, imannya hilang, balik lagi melakukan kemaksiatan. Ini model munafik yang kedua nih. Banyak di sekitar kita yang kadang-kadang kalau dapat hidayah tuh ke masjid, kalau nggak dapat hidayah nggak ke masjid. Ya, kalau mereka ada cahaya gitu, mereka jalan. Tapi kalau cahayanya hilang, mereka berhenti. Itu orang. Ini modelnya. Tapi poinnya, kita harus pahami, orang munafik ini fidarki asfali minan nar, mereka berada di neraka paling bawah. Kenapa mereka berada di neraka paling bawah? Dijawab oleh para ulama, karena mereka ini sulit untuk dikenali. Karena kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan orang kafir. Kalau orang kafir lawan sama orang Islam, kita perangi. Tapi kalau orang munafik nggak bisa, sulit. Mau diperangi mereka seiman, seagama dengan kita, tapi mereka tak menjalankan agama, berteman dengan orang kafir, membuat kerusakan, musuh dalam selimut. Itulah kenapa mereka lebih parah, nanti posisinya berada fid-darki asfali minan nar, berada di neraka paling bawah. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa nanti di hari akhirat, kata Imam Ibnu Jarir,
Kata Imam Ibnu Jarir, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti di hari akhirat orang itu akan berjalan dan Allah kasih cahaya masing-masingnya. Ada cahayanya yang banyak, jalannya cepat. Ada yang enggak ada cahaya, maka dia nunggu cahaya dari orang lain. Ya, itulah makanya kenapa dikatakan di dalam banyak ayat, ya, unzurna, tunggu kami, naktabis min nurikum, ya, kami ingin dapat cahaya kamu, kan ada ayatnya Al-Quran begitu. Ya. Jadi orang-orang munafik itu nanti di hari akhirat, kata Imam Ibnu Jarir itu, ya begitu. Mereka nunggu orang beriman untuk bisa jalan bareng, tapi tetap mereka tidak bisa mendapatkan cahaya. Terakhir karena waktu, ya. Jadi hari ini kita selesaikan pembahasan tentang orang-orang munafik. Tapi ada sebuah hadis yang cukup penting untuk kita baca. Apa itu? Salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi wahidah minhunna kanat fihi khalsah minan nifaq hatta yada'a. Ada 3 hal yang kalau ketiganya ada pada satu orang, maka dia munafik khalisah, militan, betul-betul munafik. Tapi kalau seandainya dia hanya ada salah satu dari 3 ini di dia, maka dia munafiknya itu ya tak munafik tulen lah. Apa itu? Man iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana. Apabila berkata bohong, apabila berjanji ingkar, apabila dipercayai khianat. Kalau ada 3 ini pada satu orang, maka dia munafik tulen. Clear, betul-betul munafik. Tapi kalau salah satu cuman yang ada di dia, maka dia munafiknya, ya dia disebut juga munafik, tapi bukan munafik yang militan sampai dia meninggalkan sifat itu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai kita ya termasuk kepada yang munafik tulen. Betul hilangkan. Nah. Terakhir, karena ini bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan diri kita. Kita coba untuk berusaha menjadi orang-orang yang taat. Yang kita cari akhirat saja. Insya Allah dunia ini ikut. Kalau kita cari dunia, tak akan pernah bisa. Seperti mengejar bayang-bayang. Tapi kalau kita cari akhirat, insya Allah dunia kita dapat. Maka bagaimana caranya kita memikirkan kita ingin mendapatkan akhirat saja? Tak ada cara terbaik. Makanya ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik di bulan Ramadan? Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu yang berat. Kalau kewajiban ini mah sholat, puasa bisa kita, zakat kalau kita banyak duit ya bisa kita. Tapi kalau tarkul ma'asi itu berat, meninggalkan maksiat. Itulah tugas utama kita. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Nanti kita sampai sekarang itu di ayat, ya berarti ayat 21. Nah, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan boleh.
tapi waktu syuruk sudah masuk. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau ISIS itu masuk kategori mana? ISIS. Ya. Saya tidak begitu paham ISIS itu apa. Kalau kita menganggap ISIS itu adalah negara Suriah dan Islam, Irak dan Suriah ya kan, mereka membuat negara Islam. Pertanyaannya ya, apakah betul-betul ya untuk kebaikan umat, apa kepentingan pribadi, apa untuk membodohi atau berteman dengan orang-orang kafir, kita nggak pernah tahu. Jadi tak bisa dihukum. Kalau kita melihat track recordnya, dia bisa disebut sebagai anti-Islam. Ya, mereka memerangi, bahkan membunuh orang-orang Islam, berarti tidak Islam. Ya, kalau itu jelas, bahkan berteman dengan orang-orang kafir, membunuh, menyiksa, itu bukan bagian dari Islam. Walaupun kedoknya adalah membuat pemerintahan Islam, itu tidak munafik lagi, di atasnya munafik. Membunuh itu nggak boleh. Ya. Membunuh, berzina, mengambil hak orang, itu pantangan, Pak. Pasti. Nah, ini saya bilang nih, kalau dilakukan apa yang kalau bahasa Jawa itu ngalimo ya. Apa aja ngalimo itu Pak ya? Molimo apa aja? Membunuh. Madon, maling, mabuk. Itu kalau betul-betul dilakukan, balasannya pasti serius. Makanya dibuat pantangan tuh. Ya, makanya ada teman-teman yang biasanya kayak umpamanya anak-anak pendekar-pendekarnya NU lah, biasanya yang ada latihan-latihan khusus tuh, pagar nusa. Kalau seandainya melakukan salah satu dari molimo itu, hilang ilmunya, langsung hilang. Dan itu pernah terjadi kepada salah satu teman. Lagi naik daun, duit banyak, nggak tahu dari mana saja datangnya, min haitsu la yahtasib. Saking banyaknya tuh duit, lupa dia. Ke Singapura waktu itu sekali, tiba-tiba zina. Langsung Pak, dari berubah total kehidupannya 180 derajat. Jadi nggak main-main. Jadi ya kita dosa yang 5 ini itu pasti biasanya langsung dibalas. Maka hati-hati, jangan sampai ya kita biasa menganggap hal biasa. Apalagi ISIS mah ini semua, membunuh iya, kemudian zina iya, mengambil hak orang iya, mabuk iya, dan lain sebagainya. Itu memang harus betul-betul kita perhatikan. Ini ayat 8, ayat 7 sampai ayat 20 ini. Ya, ayat 8 sampai ayat 20 ini ceritanya adalah tentang orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Mereka tuh begini,
Nah, ini yang diceritakan adalah orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Ya, mereka ada keraguan dalam hatinya. Mereka ngaku beriman padahal tidak beriman. Mereka melakukan kemaksiatan. Mereka dikatakan kepada mereka jangan berbuat rusak di muka bumi, jangan melakukan kemaksiatan. Mereka katakan kami orang-orang baik. Kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka ngaku beriman. Kalau mereka kembali kepada orang-orang kafir, teman-temannya, mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok orang beriman saja. Ini cerita tentang orang munafik di zaman Rasulullah. Kalau di zaman sekarang, ya, hampir sama. Kalau dia bergelimang kemaksiatan, suka berbohong, ya, lain di mulut, lain di hati, di depan kita baik, di belakang kita dijelek-jelekinnya, ya kan? Terus bermuka dua, itu ya sama. Nah, gitu kira-kira Pak. Jadi kalau ISIS, nggak tahu dia tergolong kemana itu. Bahkan bisa lebih parah. Namanya kita waktu zamannya Khalifah Ali juga ada kan semacam mereka yang bahkan Khalifah Ali bilang kamu kok boleh bergabung, tapi kalau kamu menyerang kami akan balas sampai kamu habis. Yang akhirnya dibalas sama Ali saat mereka membunuh sahabat Nabi sampai dibelah perutnya itu loh. Ada kan kisahnya? Gimana Pak? Zaman Khalifah Ali, mereka orang yang seperti ISIS itu malah dibantai sama Khalifah Ali, diperangi. Oh, Khawarij. Khawarij ya. Oh ya, Khawarij. Ya, kalau ISIS bisa digolongkan kepada Khawarij bisa. Menentang pemerintahan, ya, membunuh, dan itu memang waktu itu di zaman Sayyidina Ali ada kelompok yang disebut dengan Khawarij. Mereka bahkan membunuh sahabat-sahabat Nabi. Maka kemudian diperangi oleh Sayyidina Ali sampai ke akar-akarnya. Dan itu tidak munafik lagi, udah di atasnya munafik itu. Baik, masih ada? Tidak ada ya Pak ya, karena sudah surut ya. Pesannya, mari kita maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tarawihnya bolong, jangan sampai ya ini jangan-jangan baru 2 malam sudah ada yang bolong. Jangan sampai tarawihnya bolong, jangan sampai sholat 5 waktunya, usahakan di masjid. Kalaupun kerja, kita usahakan maksimal mungkin jamaah gitu. Rugi kita, rugi. Pahala yang berlipat-lipat yang Allah janjikan tidak bisa kita dapatkan. Terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.